Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 51, Pertempuran Pertama. Seniman bela diri tingkat kelima. Tingkat kedua dari tahap gelombang energi. Aku bukan lawan. Ling Xiao mengerutkan kening dengan dia sekarang, jika dia tidak membuat terobosan, mustahil baginya untuk mengalahkan Ling Shisan. Tapi melarikan diri tidak apa-apa. Tapi Ling Xiao tidak melarikan diri. Dia akan mencoba. Mungkinkah itu bisa menembus terobosan dalam krisis? Jenius sejati semuanya gila, jika mereka tidak berani mengambil risiko, bagaimana mereka bisa maju? Aura lawan sangat menakutkan, aura yang kuat dikombinasikan dengan gelombang energi seluruh tubuh, hanya berdiri di sana memberikan tekanan yang luar biasa pada Ling Xiao. Tapi semakin besar tekanannya, semakin kuat semangat juang Ling Xiao. Gelombang energi di tubuhnya siap bergerak. 90%, 92%, 94%, 99%. Di bawah tekanan yang menakutkan, energi sejati dalam tubuh Ling Xiao terus berubah menjadi gelombang energi, dan seniman bela diri ketiga telah berubah menjadi lebih dari 99%. Hanya satu langkah lagi untuk menembus seni bela diri tingkat keempat. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menerobos kapan saja sekarang. Akumulasi lebih dari cukup. Benar saja, dia benar karena tidak melarikan diri. Ling Xiao sangat bersemangat jika dia hanya menoleh dan pergi. Bahkan Ling Shisan mungkin tidak dapat mengejarnya karena awan terbang mengubah langkah. Tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membuat kemajuan sebesar itu. Tuan Ling Shisan, saya baru saja memblokir serangan Ling Feng. Alasan mengapa dia terluka parah adalah karena serangan baliknya, jadi apa hubungannya dengan saya? Ling Xiao berkata dengan ringan sambil terus meredam energi sejati di tubuhnya. Ling Xiao, pada titik ini, kamu masih berani berdalih, apapun yang terjadi, karena kamu adalah murid dari keluarga Ling, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Tapi kamu harus dihapuskan. Setelah mengatakan itu, Ling Shisan tidak ragu lagi. Dia menampar Ling Xiao langsung di dada. Cukup. Ling Xiao hendak menggunakan kekuatannya untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi ketua wasit mengambil langkah tepat waktu. Dengan hanya satu blok cahaya, serangan Ling Shisan menjadi tidak terlihat dan kehilangan semua kekuatannya. Penetua. Dia mulai dengan kejam dan membunuh anakku seperti itu, jadi mengapa kamu tidak mengabaikannya saja? Ling Shisan tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali di depan ketua wasit. Tidak peduli seberapa marahnya dia masih bisa menjadi kuat atau lemah. Selama dia berani bergerak, dia pasti tidak akan bisa menyenangkannya hari ini. Ini alun-alun kompetisi. Ini tempat kompetisi. Ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Kata wasit dengan dingin. Maksudnya sangat jelas, tidak mungkin menyerang Ling Xiao pada hari kompetisi besar, tapi dia tidak akan peduli di luar kompetisi besar. Ling Shisan juga tampaknya memahami arti dari ketua wasit, dan menatap Ling Xiao dengan dingin dan berkata, "Nak, hari ini aku akan memberikan wajah penetua, tetapi balas dendam putraku harus dibalaskan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi di udara. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan Ling Jiu yang berbahaya dan licik, Ling Shisan ini berhati lurus dan lebih ganas. Ling Jiu juga peduli dengan pendapat Tuan Tua Ling, tetapi Ling Shisan tidak peduli, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi kepala keluarga Ling, dan dia tidak memiliki kualifikasi. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam dari Ling Xiao, itu benar sekali. Anak muda, lakukan sendiri, semua orang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, tidak ada orang lain yang bisa membantumu. Kepala wasit melirik Ling Xiao dengan ringan, dia tidak menyukai siapapun, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Junior tahu. Tentu saja Ling Xiao tahu apa yang harus dia hadapi, tapi haruskah dia bersikap lunak saat berhadapan dengan Ling Feng? Dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia takut pada ayah lawan, dia menunjukkan belas kasihan, yang jelas akan mempengaruhi kemauan seni bela dirinya. Sama sekali tidak sebanding dengan akibatnya. Dia benar-benar menang. Dia begitu tak kenal takut di hadapan ayah Ling Feng. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di antara kerumunan, Ling Yu, yang memiliki kulit kemerahan dan sangat bersemangat, menjadi pucat saat ini,
hampir tanpa darah. Dia berharap Ling Feng bisa mengalahkan Ling Xiao, dan kemudian penghinaan yang dideritanya bisa dikembalikan ke Ling Xiao. Tapi pada akhirnya, dia jatuh langsung dari awan ke dalam jurang, benar-benar putus asa. Apakah ini masih pengemis kecil yang diintimidasi olehnya sesuka hati? Tanpa disadari, itu telah berkembang sedemikian rupa. Tidak mungkin untuk mengatakan tidak menyesal. Sekarang Ling Yu benar-benar menyesal karena dia tidak bertahan dan tetap berada di sisi Ling Xiao. Ling Feng, sampah itu, benar-benar tidak berguna. Ada jejak kebencian di matanya, dan dia menatap Ling Xiao dengan dingin, seolah sedang memikirkan sesuatu. Karena cedera serius Ling Feng, pertempuran antara Ling Yihang dan Ling Feng tidak dapat dilanjutkan. Jadi saat yang paling menyenangkan telah tiba. Ini adalah pertandingan terakhir babak sistem gugur, Ling Yihang versus Ling Xiao. Saat ini, ada dua murid yang mempertahankan rekor kemenangan. Yang pertama adalah nomor 1 di aula elit, dan yang terakhir adalah kuda hitam terbesar di babak sistem gugur ini. Ini secara alami akan menarik perhatian banyak orang. Ling Xuang, yang menduduki peringkat ketiga di aula jenius, ada di sini. Ling Yun, yang menduduki peringkat kedua di aula jenius, juga datang. Hanya Ling Feifei yang masih belum muncul. Oh, agak mengejutkan. Kupikir Ling Yihang dan Ling Yisue akan bersaing untuk memperebutkan tempat pertama, tapi aku tidak menyangka kuda hitam akan muncul. Ini menarik. Ling Xuang, seperti Ling Yisue, adalah seorang gadis, dia terlihat berperilaku baik, tetapi memiliki sosok yang sangat baik. Ini mungkin alasan untuk berlatih seni bela diri. Kepribadiannya juga berbeda dengan Ling Yisue, meskipun dia perempuan, dia sangat seksi. Begitu dia tiba di arena, dia melihat ke arah Ling Yihang dan Ling Xiao di panggung kompetisi sambil tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Saudari muda, menurutmu siapa yang akan menang di antara keduanya? Ling Yun bertanya dengan enteng. Tidak yakin. Ling Xuang menggelengkan kepalanya. Tidak yakin? Semua orang di sekitar sedikit curiga. Menurut pemikiran mereka, hasilnya jelas, Ling Yihang telah lama belajar bagaimana mengubah energi menjadi gelombang energi, dan telah lama menjadi seniman bela diri puncak dari seni bela diri tingkat ketiga. Dan Ling Xiao, setidaknya sejauh ini, belum mengungkapkan auranya. Dalam perbandingan ini, jelas bahwa Ling Yihang akan menang. Ya, saya tidak tahu. Ling Xiao ini sangat misterius. Saya pikir dia pasti punya kartu lain. Meskipun saya belum pernah menonton pertarungan sebelumnya, intuisi wanita selalu sangat akurat. Kata Ling Xuang sambil tersenyum. Bahkan jika dia memiliki kartu andalan, dia tidak bisa menjadi lawan Ling Yihang. Bisakah Anda menjamin bahwa Ling Yihang tidak memiliki kartu andalan? Ling Yun juga berkata. Itulah mengapa aku bilang aku tidak yakin. Kedua orang ini, termasuk Ling Yisue, akan menjadi spoiler di final ini. Kamu harus berhati-hati, mungkin 3 orang di 10 besar akan tersingkir. Ling Xuang terkikik dan berhenti berbicara. Karena keduanya sudah berada di lapangan. Akui kekalahan, kamu bukan lawanku. Ling Yihang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke langit, seolah-olah Ling Xiao sama sekali tidak menarik perhatiannya. Apa yang dia katakan juga membuktikan penghinaan dan penghinaannya terhadap Ling Xiao. Itu belum tentu demikian. Ling Xiao berkata dengan ringan. Kamu sudah bisa maju ke final, jadi kenapa repot-repot membodohi dirimu sendiri, lawanku hanya 4 besar di aula jenius. Ling Yihang masih sombong. Mungkin itu hanya karena kamu belum pernah menemukannya sebelumnya. Kata Ling Xiao tidak rendah hati atau sombong. Ya. Karena itu masalahnya, jika kamu bisa mengambil 3 langkah dariku, aku akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Ling Yihang tidak ingin membuang waktu. Kalau begitu kamu bersiap. Nyatanya, Ling Xiao tidak mau membuang waktu, lagi pula pertarungan sesungguhnya masih harus di final, yang hanya babak sistem gugur. Bahkan jika Anda mendapatkan tempat pertama, itu hanya tempat pertama di aula elit. Langkah pertama. Ling Yihang tidak berbicara omong kosong lagi, dia hanya melontarkan pukulan dengan cara yang begitu lembut. Pukulan ini sangat sederhana, bahkan tidak bisa dianggap sebagai seni bela diri, itu hanya pukulan acak. Hanya saja tinju ini memadatkan energinya. Cukup.